Baik para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami hadirkan program acara spesial Bupati Menyapa. Kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar apa saja sih yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Oku Timur. Tapi sebelumnya kita akan menyapa untuk para narasumber kita yang didatangkan secara langsung dari Dinas. Yaitu kita sapa terlebih dahulu bersama Bapak Dedi Irawan SPT selaku Kepala Bidang Perikanan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu dan pendengar PKM FM yang berbahagia. Selamat siang. Oke. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah untuk hari ini cukup sehat. Alhamdulillah sehat, semangat selalu, Pak ya. Oke, terima kasih sudah hadir di studio Bersatu Kita Maju, Pak ya. Oke, dan tentunya beliau tidak sendiri pendengar, ditemani juga oleh Bapak Muhammad Sugito SPT selaku Kasih Pengembangan Bibit Pakan dan juga Budidaya Ternak. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat siang, Mbak siang Yola. juga. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Boleh sehat. kita kasih sapaan dengan pemirsa Boleh, kita? silakan. Oke, sahabat BKM, Mhm. salam kenal. Nama saya Muhammad Sugito. Kita dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Oku Timur siap Iya. melayani dan membantu pemirsa semua. Masya Allah, terima kasih Bapak. Oke, kita akan coba langsung kembali menyapa. Kali ini bersama Bapak Dedi Sutisna, SSTP IMSI, selaku penyuluh perikanan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya. Baik, untuk perdana di studio BKM tampaknya. Betul sekali. Betul sekali. Oke, terima kasih sudah hadir di sini Pak ya. Nanti kita akan berbincang seputar kegiatan apa saja yang ada di Dinas Dokter Hewan. Ada Ibu Devi Agustian selaku Bedik Veteriner. Halo, Assalamualaikum Ibu. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Mbak Riola? Oke, selamat siang. Gimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Perdana juga ya ke studio BKM. Iya, perdana sekali. Oke, baiklah. Kita ngobrol-ngobrol ya, Bu ya. Sesaat lagi. Iya. Nah, para pendengar dimanapun Anda berada, kurang lebih 45 menit dalam 3 segmen kita akan ngobrol bersama rekan-rekan kita, para narasumber dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Oku Timur. Yang dimana hari ini akan mengangkat tema tentang pembudidaya ikan peternak sejahtera di Oku Timur menuju lebih mulia. Tepuk tangan dulu untuk hari ini. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita bakal ngobrol dulu bersama Bapak Dedi Irawan SPT. Bapak selaku Kepala Bidang Perikanan. Ada beberapa tugas pokok fungsi kami sesuai dengan Nomor 5 tahun 2019, yaitu pengkoordinasian penyusunan program kerja bidang perikanan. Ya. Yang kedua, perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, serta sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan perikanan. Oke. Yang ketiga, pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, serta sarana prasarana bina usaha serta kelembagaan perikanan. Ya. Untuk yang keempat, pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, pembibitan, budidaya, teknologi, serta prasarana dan bina usaha serta kelembagaan perikanan. Untuk yang terakhir yaitu pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh atasan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Wah, pekerjaannya banyak ya, Pak ya. Wah, numpuk-numpuk sekali. Tapi tetap semangat dong untuk Semangat menjalankan tugas demi ya. Oku Timur yang lebih mulia. Maju lebih mulia. Dokter hewan Devi Agustian. Nah, Ibu dokter nih pasti nih suka suntik menyuntik ini rasanya. Oh gitu. Oke, baik, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada masyarakat nih Ibu, apa aja nih pekerjaan Ibu sehari-harinya, itu gimana pengamatan Ibu tentang Kabupaten Oku Timur berdasarkan hewan ini, peternakan atau perikanan nih, gimana? Oh ya, terima kasih Mbak Yola atas waktunya. Saya akan menjelaskan fungsi dan tugas saya di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Oku Timur. Kebetulan di sini saya sebagai medik veteriner, dokter hewan ya, bisa disebut dokter hewan.
Kalau sebutan kami itu medik veteriner. Itu Oke. tugas kami itu sebenarnya nggak cuma nyuntik Bu ya, nggak cuma nyuntik atau ngobati, kami juga memperhatikan nggak cuma hewannya tapi ke manusia, karena kita Oke. itu fungsinya nggak hanya sebagai di case tapi juga Betul. kesehatan masyarakat veteriner. Mm-mm. Contohnya tuh kalau hewan kan sakit ya kita datangi, kita obati, tapi kalau ke masyarakat kita mungkin lebih ke client education, lebih mengedukasi mereka gimana sih caranya mungkin beternak yang baik, Betul. biar nggak terkena penyakit Atau Ataupun virus yang ada- ditularkan Iya. dari ya hewan. benar, Oke. ada juga penyakit yang dari hewan itu bisa ke manusia nih. Benar. Contohnya tuh seperti rabies atau skabies. Skabies itu kayaknya sepele sih, kucing aku cuman gatal-gatal. Ternyata itu tuh penyakit itu dapat tertular ke manusia. Kita kan suka nih sama kucing, Iya, kita gendong, kita betul. sayang, kita ajak tidur. Nggak taunya dia itu juga nyebabin sakit ke kita nggak tahu. Nah, kita mengadakan client education ke pemilik ataupun cara memilih daging yang benar seperti itu. Jadi tugas kami itu kadang ya kami sidak ke pasar, Iya. kadang juga ke kandang, kadang juga kita Ambil sampel. ngambil sampel. Betul. Banyak sekali Oke. tugasnya. Dan untuk di Oku Timur sendiri sebenarnya kan harusnya dokter hewan itu ada di puskesmas, sedangkan di Oku Timur itu ada 20 puskesmas dengan memiliki 3 tenaga medik veteriner. Ada yang medik veteriner madya, ada juga yang struktural, dan saya baru medik veteriner pertama. Jadi Oke. kita memang sangat kurang tenaga, cuman kita mensiasatinya dengan mengedukasi teman-teman di lapangan seperti inseminator ataupun paramedik, sehingga mereka lah yang membantu memperpanjang tangan kita untuk melayani masyarakat. Kadang-kadang kita alami ini, terus terang kami semua penyuluh ini punya lokasi yang berjauhan gitu Bu. Saya dari tinggal di Oku, katakan sudah 4 hari ini saya bolak-balik Blitar gitu Bu, hanya untuk menaikkan tugas dan mana saya bekerja untuk mengabdikan diri saya kepada masyarakat. Tapi saya jalan enjoy, insya Allah apa yang kita lakukan dengan nikmat, nyaman, kita juga tenang, insya Allah semua akan baik-baik Iya. saja. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya tetap berjalan Amin. dengan lancar ya Pak ya. Oke, baik Kayak gitu, Bapak, Ibu. terima kasih. Boleh saya tambahkan sedikit Ibu? Iya. Kaitan kendala tadi gini Bu, kadang-kadang ini akses jalan juga berpengaruh Ibu. Untuk sampai ke tujuan itu ketika kita berhadapan dengan jalan yang tidak baik atau tidak mulus, itu akan berpengaruh pada jadwal yang sudah kita tetapkan. Maka kemudian dalam kesempatan ini saya juga sebagai pribadi, boleh dikata juga saya pendatang yang berada di Sumatera Selatan, dan saat ini kapal saya jangkar, artinya sudah karam kapal saya Bu, karena kalau saya pulang ini saya ke Papua gitu. Oke. Mas Adi. Artinya saya berterima kasih dan ada program Pak Bupati ataupun Pak Gubernur dengan adanya jalan yang cukup bagus, ini membantu kami para penyuluh tenaga lapangan untuk bisa aksesnya lebih Sampai cepat. ke tujuan. Nah ini nih ya, Oke. itu juga menjadi kendala sebenarnya Bu. Ah. Infrastruktur itu berpengaruh dalam hal kita penyampaian penyuluhan. Oke, baik. Terima Banyak, kasih ya Pak ya. Siap. Oke, Terima kasih. baik, cukup. Oke, kita jelaskan secara singkat ya Bapak Ibu karena durasi. Nah, kemudian ke Ibu Dokter dulu nih. Sejauh ini untuk Kabupaten Oku Timur tingkat apa ya? Kalau dibilang kesehatan untuk peternakan atau perikanan itu gimana? Terus apakah yang saat ini sedang fenomenal nih? Penyakit apa yang sedang terjangkit di wilayah Kabupaten Oku Timur, baik itu perikanan atau peternaknya? Apakah sudah ada solusinya? Mungkin dijelaskan singkat ya Bu Dokter. Baik, terima kasih Mbak Yola. Ini saya akan menjelaskan di bidang peternakannya khususnya ya, karena saya yang menangani khususnya untuk hewan. Kalau untuk hewan yang khususnya ternak yang kita soroti karena kita adalah kerja di pemerintahan, berarti kita akan menyangkut perekonomian masyarakat. Iya. Nah, untuk penyakit yang sedang disoroti ada 2 yang sangat krusial dan sangat fenomenal tuh. Sebenarnya yang pertama tuh PMK. Sebenarnya penyakit ini tuh nggak tahun ini aja, udah dari tahun kemarin Memang sudah ada. sudah ada. Tapi peningkatnya lebih drastis di tahun 2023. Nah, sekarang malah sudah turun. Apa itu sangat PMK, Bu? penyakit mulut dan kuku. Oh, Itu sering gitu. terjadi pada hewan-hewan berkuku teracak. Jadinya hewan yang Seperti kukunya apa hewannya? berkuku belah, seperti Sapi. sapi, kambing, domba, kerbau. Apakah itu mempengaruhi dari kualitas daging ternak atau justru bisa menular ke masyarakat? Kalau untuk PMK sendiri sebenarnya dia bukan penyakit yang bisa menular ke manusia, cuman dia tingkat
kerugiannya sangat tinggi karena Contoh. contohnya kalau sapi ini terkena PMK pasti ada lesi atau luka di bagian kukunya, bagian mulutnya, sehingga daya jualnya itu sangat rendah. Jadi Gitu. misalkan terkena penyakit PMK nih, mereka jual biasanya laku 20 juta, bisa jadi dia cuma 15 juta. Tapi bahkan penyakit lebih itu rendah. apakah berpengaruh pada kualitas dagingnya? Sebenarnya kalau kualitas daging Apakah meracuni dagingnya, Enggak. maksud saya, atau gimana? enggak, jadi kita enggak gimana, kalau kita makan itu kan yang asu ya, aman, sehat, utuh, Iya. halal. Nah sedangkan kalau PMK ini ada komposisi asunya nggak ada, dia itu kan nggak utuh karena dia udah Iya, Ada sudah luka luka tadi. tadi. Jadi, Oh. sebaiknya kalau daging terkena PMK, dagingnya sih sebenarnya nggak apa-apa, cuman ada bagian tertentu yang sebaiknya jangan kita Salah makan. satunya Sebenarnya kalau bagian dimakan, kaki gitu ya. iya, yang ada bagian kuku. kepala sama kaki itu kita gitu. buang gitu. Oh, Kalau betul dimasak jadi justru sebenarnya virusnya mengurangi mati sih. daya jual ya. Iya, benar. Oke, baik. Kemudian Dampak kalau ekonominya Bapak bisa tinggi. tambahkan? Iya, kalau saya mungkin kan ciri-cirinya itu kan PMK itu ya kayak kata dibilang Bu Dokter, itu ada lesi atau luka, sudah itu nafsu makan turun, Iya. kemudian ternaknya panas. Oke. Nah, jadi otomatis mereka ya nggak mau makan itu kan kualitas dagingnya turun, jadi nggak padat. Jadi ketika dipotong biasanya lebih pucat Oh gitu. dibandingkan sapi yang sehat. Benar Itu sekali itu. gambaran. Oh iya, baik, terima kasih. Nah, kita balik lagi ke perikanan bersama Pak Dedi Irawan ya. Pak Dedi Irawan, untuk wilayah Kabupaten Oku Timur sendiri, untuk pasti ada yang namanya kelompok tani mungkin ya, atau jenis-jenis tani di wilayah Kabupaten Oku Timur. Mungkin bisa dijelaskan, terus apakah yang tidak masuk dalam kelompok tani itu bisa juga ikut bergabung? Seperti apa syaratnya, bisa dijelaskan atau nanti ditambahkan sama Pak Dedi Sutisna? Ya, gimana Pak? Terima kasih Mbak Yola dan pendengar BKN FM. Untuk potensi kelompok, kalau di perikanan itu kita sebut kelompok pokdakan atau kelompok pokdakan, kelompok pembudidaya ikan. Oh gitu. Untuk sampai data terakhir di tahun 2002 ini kita sudah ada 235 kelompok pembudidaya ikan. 235. Ya, Oke. kelompok budidaya ikan tersebar di 20 kecamatan itu. Mm-mm. Untuk kelompok terbesar ada di Kecamatan Buaya Madang Timur. Memang potensi untuk perikanan di Buaya Madang Timur dan sekitarnya seperti berita itu memang mendominasi untuk saat ini. Iya, Gitu kan. oke. Untuk kelompok pengolah dan pemasar hasil Mm-mm. dari perikanan ada 11 kelompok aktif, dan itu untuk produk-produk semacam makanan ringan sudah juga berjalan Bu. Berjalan, Dan iya. itu terbukti. Pengolahan dari ikan patin ya, Pak, ya? Ikan protein dan produk yang dihasilkan cukup bervariasi. Gitu. Oke, baik. Kalau Pak Dedi Sutisna bisa ditambahkan untuk menjadi salah satu anggota dari kelompok tani perikanan itu apa syaratnya, Pak? Baik, Mbak Yola, ini pertanyaan baik ya, sangat bagus buat kami selaku penyuluh perikanan. Karena ada kalanya ketidaktahuan masyarakat untuk membentuk sebuah Ya, kelembagaan baik. ini menjadi kendala. Jadi begini Bu, tadi sudah di awal disampaikan oleh Pak Kabid kami bahwa kami di perikanan ini menjalankan sesuatu mulai dari hal pendampingan pembinaan itu termasuk pembentukan kelompok. Ada payung hukum dalam hal ini diatur oleh Kepmen KP nomor 14 tahun 2012. Iya. Di situ diatur bahwa saya tidak perlu harus menjelaskan nelayan atau kemudian yang lainnya karena kita di Oku Timur lebih didominasi dengan pembudidaya ikan, kemudian kelompok pengolah pemasar. Nah, langsung saja ketika masyarakat yang saat ini belum bergabung atau belum memiliki nih sahabat BKN atau 100,1 FM di Oku Timur, karena ini masih sampai saat ini pun masih sering ditemukan gitu. Iya. Juk datang ke kantor dinas belum memiliki kelembagaan yang paten gitu kali. Nah, ini dalam kesempatan yang sangat baik di radio BKN ini dalam tema Bupati Menyapa, jadi saya menyampaikan sebenarnya prosedurnya cukup simpel dan kami penyuluh perikanan pun insya Allah yang ada di 20 kecamatan tidak akan pernah berpikir untuk memperhambat, mempersulit. Kami akan tetap bantu dan fasilitasi dan akan inisiasi. Ya, Pak, ya. Nah, ketika masyarakat minimal gini Bu, contoh misalnya saya, Pak Dito, Mbak Dedi, kemudian Pak Dedi, kakaknya Ayu misalnya, kita memiliki usaha sudah minimal, sudah punya usaha kan gitu Bu. Nah,
Tapi gini Bu, saya kadang-kadang kami sebelum teman-teman ingin membentuk kelompok, biasanya kami tanya dulu dasar mereka bentuk kelompok itu apa. Artinya apa? Itu harus menjadi acuan juga bahwa motivasi bentuk kelompok intinya kan bagaimana kita lebih ngebuyuk kan gitu. Nah, siapapun masyarakat di Oku Timur yang saat ini belum berkelompok boleh datang misalnya ke UPTD Bu. Sama ini juga para kabit. Jadi di UPTD di Oku Timur ini mohon izin Pak Kabit itu kan ada 20 UPTD ya. Itu yang membidangi perikanan peternakan, katakanlah perpanjangan tangan dari dinas yang ada di setiap kecamatan. Karena kami ini penyuluh tidak bertempat di kantor gitu. Ya mungkin sesekali waktu untuk koordinasi dan sebagainya gitu. Tapi pada dasarnya tadi kami 10 orang tersebar di 20 kecamatan luar biasa. Baik. Tapi itu tidak memutuskan untuk komunikasi. Pertama, minimal anggota itu punya lahan usaha Bu, punya usaha berjalan minimal 1 tahun. Oh, berarti dia harus punya kolam ikannya dulu. Punya kolam ikan. Dan apakah itu misalkan harus minimal harus punya 1 hektar atau 1 kolam? Pertanyaan gitu baik, ya, ini Pak? bagus sekali. Iya. Karena ini masalahnya kadang nanti saya harus punya 1 hektar sebahu atau seberapa sewolon kan gitu. Di perikanan sampai saat ini tidak ada aturan yang mengikat tentang itu Bu. Selama usahanya menghasilkan nilai tambah, mampu memberikan nilai untuk pendapatan keluarga, itu not problem. Kakak, ibu punya akuarium, misalnya 10, terus si A punya lagi, sekedar seakuarium saja ukuran 2 kali, sudah bisa menjadi sebuah kelembagaan. Kelompok, misalnya tadi ikan hias Bu ya, itu nanti kelompoknya diarahkan ke kelompok ikan hias. Gitu. Karena sesuai dengan jenis ikan yang dibudidayakan. Kalau misalnya punya patin, nila, lele sama, yang setengah bau atau setengah walon, bahkan 200 meter persegi kasar bahasanya, punya kemudian pengen bersatu. Syaratnya apa? Di dalam ketentuan sampai saat ini tetap itu yang dilakukan oleh dinas tadi, kami bersinergi, tetap aturannya adalah untuk masyarakat yang akan menghimpun sebagai sebuah kelompok, jumlah anggota minimal harus 10 orang itu. Tidak boleh kurang dari 10, itu sesuai ketentuan Bu. Gitu. Maksimalnya 25 orang. Oke. Punya usaha sudah berjalan minimal 1 tahun. 1 tahun. Seperti itu. Nanti prosedurnya kayak mana? Silakan boleh menghubungi kami, kemudian boleh menghubungi penyuluh perikanan di tempat, atau mungkin berkunjung langsung ke dinas. Nanti akan sinergi dan koordinasi, mungkin kami penyuluh langsung akan terjun ke lapangan Bu, untuk mengidentifikasi benarkah yang bersangkutan ABCD-nya memang memiliki usaha, benarkah mereka ingin berbentuk kelompok. Mari kita duduk bareng, karena prinsipnya bagaimana apapun yang diharapkan yang itu mungkin kita bisa fasilitasi. Sederhananya jadi syaratnya nggak banyak, yang penting punya lahan untuk bertani tadi. Bertani dan setidak-tidaknya sudah berjalan. Sudah berjalan terlebih dahulu 1 tahun. Karena berbicara penyuluhan kan ada pembinaan dan pendampingan. Ketika mereka belum usaha, kami juga bingung, nah apa yang anak kami gawe kalau tidak ada punya kolam dan sebagainya kan gitu Pak, kira-kira. Iya baik. Itu menjadi catatan. Terima kasih. Dan sejauh ini untuk penyuluhan itu semuanya dibiayai pemerintah dengan gratis atau memang bagaimana bagi mereka yang pemula? Maksudnya dari masyarakat kan masyarakat sudah bentuk nih kelompok, ya kan? Jadi setiap mengundang kayak penyuluhnya, pemberikan edukasinya itu secara gratis. Jadi gini, atau ada bayarannya? Kami insya Allah lillahi ta'ala berangkat dari rumah niat ikhlas, bismillah, untuk sampai tujuan mengedukasikan apa yang kami tahu buat masyarakat. Lillahi ta'ala, karena kami pun mohon maaf kebetulan kami bekerja juga, insya Allah sudah ada pendapatan yang kami terima dari pemerintah begitu. Akhirnya ada titik terang untuk masyarakat Oku Timur di luar sana yang mungkin pemula ya Pak ya, baru saja memulai usahanya untuk beternak, baik itu perikanan atau peternak lainnya. Jadi artinya memang sudah menjadi syarat adalah ada lahan yang untuk dibuat perikanannya, budaya ikannya ataupun ternaknya ya Pak ya. Sama dong ya. Kemudian minimal sudah 1 tahun berjalan untuk perikanan. Untuk perikanan. Baik. Terima kasih Bapak untuk informasinya. Dan nanti setelah terproses, nah itu gimana Pak Kabit? Kalau pertanyaan nanti terdaftar di simultan nggak? Ketika sudah kita bina Bu, kemudian karena kami juga ada mengatur ketika kelompok sudah ingin kami bina, maka kami sebagai PL punya kewajiban tidak hanya data di sekitar kami, tapi kami bagian kemudian akan membukakan akses ke kementerian, kita daftarkan atau kalau di pertanian simultan ya, kalau kami 1 data. Manfaat 1 data sangat banyak, minimal bahwa ketika dia sudah kita input di 1 data, dia punya identitas tunggal sebagai pemuda ikan. Jadi prosesnya memang ada. Tidak harus datang, kami akan proses lagi. Baik, Mas, berarti masih panjang perjalanan artinya cukup, tapi ya. cukup singkat Bu, intinya sebagai bentuk tanggung jawab kami tadi setelah misalnya Pak mohon izin misalnya semua sudah sesuai dari persyaratan anggota 10 orang, kemudian penyerahan usaha dan berjalan, semua punya semangat yang sama, antusias dan kebutuhan yang sama. Misalnya kita harus bentuk kelompok Bu,
Pembentukan kelompok diketuai oleh penyuluh perikanan, diketuai oleh kepala desa. Ini perlu ada berita acara, ini perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini karena banyak, mohon izin Pak Kabid, banyak kami temukan yang katakan menyampaikan dokumen ke kabupaten kadang-kadang tidak lengkap. Nah ini yang sekarang bukan menjadi rahasia umum lagi Bu, artinya ini perlu kesempatan ini silakan masyarakat dimanapun itu berada di Oku Timur, ketika bentuk kelompok minimal agar semua berjalan baik, kami penyuluh perikanan selalu siap. Nah, artinya ketika bentuk kelompok ada berita acara, itu menjadi keabsahan pokok Bu. Bagaimana kemudian kita bilang ini kelompok terbentuk kalau tidak ada berita acara? Betul. Kan gitu kira-kira Bu. Siapa anggota pengurusnya dan sekitar dan sebagainya, data dukung KTP dan sebagainya. Berita acara itu ditangani oleh ketua dan sekretaris terpilih atau pengurus dan berikut diketahui anggota, diketuai oleh kepala desa yang berketempatan, penyuluh dan kepala UPTD, baru kita sampai ke dinas. Data itu tidak sampai di situ, ketika mereka sudah resmi jadi bilang kita, insya Allah kita akan tindak lanjuti, kita daftarkan supaya kita membantu mempermudah mereka. Baik. Gitu Ibu. Terima kasih ya Pak Dedi. Baik pendengar, tampaknya obrolan kita semakin menarik ya, tapi kita akan lanjutkan nanti di segmen ketiga, obrolan terakhir kita, dan buat masyarakat Oku Timur yang ingin bergabung nanti di segmen ketiga kita buka. Tapi kali ini kita break sejenak dengan mendengarkan koleksi menarik spesial menghantar kebersamaan kita siang hari ini dari miliknya Ani Karera dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu. Selamat siang dan menghantar kebersamaan kita dalam program spesial Bupati Menyapa bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Oku Timur. Setelah kita dengarkan di segmen kedua tadi, obrolan kita semakin seru ya. Pasti masih pengen dong berlanjut, tapi berhubung waktu kita nggak panjang, mungkin next time kita bakal lanjut lagi ya Bapak ya, untuk obrolan menarik kita. Nah, tapi kali ini di segmen terakhir kita akan buka telepon dulu ke masyarakat Oku Timur yang mungkin ingin bertanya secara langsung seperti apa kegiatan dari Dinas Peternakan dan Perikanan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ira. Baik, terima kasih Bang Kiwai sudah setia mendengarkan. Iya, saya ini senang deh ada di BKN Bupatinya Pak Nilo. Alhamdulillah, terima Iya. kasih. Oke, Bang Kiwai langsung dengan pertanyaannya ya. Saya ingin tanya. Pertama, Oku Timur ini membagus. Memang mempunyai irigasi, mempunyai ilmu pangan ya. Saya ingin tanya, apakah di Oku Timur ini Dinas Peternakan Perikanan ini ya, menyediakan bibit ikan bisa dijual bukan di daerah Oku Timur saja, biar dijual keluar aja, apa bisa ada nggak gitu penyediaan bibit yang agak banyak gitu ya. Satu Pak ya. Kedua tuh kan kita ngomong pangan ya, apakah pakan ternak itu bisa dibuat dari empat pasti yang udah digiling itu Pak, bisa jadi makanan? Apakah Timur sudah mempunyai produksi untuk pakan ternak itu? Pakan ternak, oke. Bisa nggak menghasilkan pakan ternak? Oke. Tahu ya, Oku Timur deh. Baik. Terima kasih Bang Kiwai. Waalaikumsalam. Baik, untuk pertanyaan ini berkenaan dengan bibit ikan ya. Mungkin dari Pak Kabid yang mau menjawab atau Pak Kabid? Oke, silakan Pak. Selamat sore Mang Kiwai, salam kenal. Ini kita mempresentasikan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Oku Timur. Alhamdulillah Pak, untuk di Kabupaten Oku Timur kita mempunyai balai benih ikan yang di situ tugasnya untuk memproduksi benih. Ada beberapa benih yang bisa kita produksi seperti patin, bawal, gurame, dan lain-lain. Dan tentunya kita didukung dengan unit pembibitan rakyat atau UPR yang berada di kelompok-kelompok pembudidaya ikan. Itu rata-rata pembudidaya ikan kita itu bisa membenihkan lele, patin gitu. Oh gitu, jadi memang ada dari pemerintah Kabupaten Oku Timur yang menyiapkannya, jual beli atau bisa diberikan secara gratis untuk pemula nih Pak? Kalau ini kita lihat dulu tujuannya untuk bisnis. Kalau untuk bisnis kita bisa jual beli, dan ini juga ada program pemerintah untuk para pembudidaya yang kita bantu. Tentunya ini untuk kelompok Bu ya. Kalau kelompok itu seperti yang kita laksanakan, baik itu menggunakan dana DAK atau dana DO, itu ada bantuan benih beserta pakannya. Insya Allah benih itu cukup dan pakannya itu sampai panen tercukupi seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kalau berbicara tentang peternakan, mungkin Pak Kasih yang akan sedikit sampaikan ya. Tadi Bang Kiwai bertanya tentang apakah di Kabupaten Oku Timur ini bisa menghasilkan pembuatan pakan ternak nih Pak, secara mandiri. Dari skam ya. Enggak, terserah dari apa. Apakah Oku Timur ini bisa menghasilkan pakan sendiri tanpa harus membeli gitu?
Assalamualaikum. Selamat siang Pak Kiwai. Untuk di Oku Timur kita ini untuk pabrik pakannya memang belum ada pabrik pakan yang khusus ya. Tapi di masyarakat itu untuk pengolahan pakan dari limbah-limbah itu udah dilaksanakan. Salah satunya untuk menurunkan serat kasar kayak sekam giling apa itu bisa Pak untuk ruminansia. Kita melaksanakan, kita membuat namanya silase bisa itu. Silase itu ya proses secara anaerob tanpa hampa udara dengan bantuan dari bakteri pembusuk yang menghasilkan namanya protein sel tunggal. Jadi gunanya itu untuk menurunkan serat kasar dan meningkatkan protein kandungan bahan pakan tersebut. Itu bisa diterapkan pada sekam, tapi kalau untuk sekam untuk yang serat kasarnya tinggi itu nggak bisa digunakan untuk unggas, terlalu berbahaya. Tapi kalau untuk ruminansia insya Allah masih bisa, tapi dalam porsi yang terbatas. Karena untuk ruminansia itu Pak Kiwai dia beda rumennya. Dia ada 4 rumen untuk pengolah pakannya. Dia ada rumen, omasum itu sama retikulum. Jadi dia 4 kali proses. Jadi insya Allah bisa dicerna. Tapi kalau untuk pakan-pakan hijauan yang kita fermentasi untuk pengawetan itu bisa. Masalah teknologinya bisa dikonsultasikan ke UPTD kita atau langsung ke dinas kita, nanti kita bisa share atau kita kasih ya berbagi ilmu lah istilahnya. Baik. Kemudian Bapak untuk layanan informasi, mungkin dari Dinas Perikanan dan Peternakan ada call center yang bisa dihubungi untuk masyarakat Oku Timur yang ingin berkonsultasi, apakah mereka seorang pemula yang ingin mau buat kolam atau mau membuat peternak, mungkin bisa disampaikan, atau ada sebuah layanan media sosialnya Pak Kabid, atau siapa yang mau kasih? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Yola. Mungkin saya akan sedikit menambahkan untuk layanan call center, maksudnya kalau WhatsApp secara langsung nggak ada adminnya ya Mbak. Cuman kita ada media sosial Facebook, mungkin bisa diakses Dinas Perikanan dan Peternakan Oku Timur. Diskanak Oku Timur. Diskanak Oku Timur nama Facebooknya. Itu nama Facebooknya. Instagram? Ada. Diskanak.oku ada juga. Jadi untuk Instagram tadi apa? Diskanak.okut. Diskanak.okut. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menemani dalam program spesial hari ini. Tanpa terasa sudah menghantar kita di penghujung acara, sudah 1 jam menemani masyarakat Oku Timur dengan ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum tutup mungkin Pak Kabid, Pak Dedi Irawan SPT bisa beri himbauan atau saran yang mau disampaikan ke masyarakat Oku Timur, Bapak. Silakan. Terima kasih Mbak Yola, ini sekedar saran untuk para masyarakat yang berminat untuk membudidaya ikan maupun beternak. Setidak-tidaknya harus kita tertib administrasi seperti dulu gitu kan. Untuk kegiatan peternakan silakan membuat kelompok dan didaftarkan ke sistem informasi penyuluhan pertanian atau Simrutan. Sedangkan untuk membudidaya ikan itu diinput ke dalam sistem informasi penyuluh perikanan, dan tentunya ada administrasi lain seperti aktor dan notaris. Itu harus dilengkapi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti itu. Dan untuk masyarakat semuanya, tolong manfaatkan penyuluh kita yang ada di lapangan. Itu perpanjangan tangan kita dari dinas. Nggak usah sungkan-sungkan atau segan-segan, berkomunikasilah dengan penyuluh kami, karena dengan adanya sinergi ini kita mau bikin Oku Timur yang lebih maju dan lebih mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dedi Irawan SPT, Bapak Muhammad Sugito SPT, kemudian Bapak Dedi Sutisna STP MSI, dan juga Ibu Dr. Hewan Devi Agustiani ya, yang sudah menemani masyarakat Oku Timur di kesempatan hari ini dalam program spesial Bupati Menyapa yang mengangkat tema tentang pembudidaya
budidaya ikan dan ternak sejahtera, Oku Timur maju lebih mulia. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang manfaat ya Pak ya. Insya Allah menjadi ladang pahala dan menjadi inspirasi seluruh masyarakat Oku Timur untuk terus berkarya. Baik itu di bidang perikanan maupun peternakan, semoga Kabupaten Oku Timur maju lebih mulia. Terima kasih, sampai jumpa lagi Pak. Ditunggu untuk kehadirannya dalam program Bupati Menyapa berikutnya ya. Siap. Baik, para pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Inilah program spesial Bupati Menyapa, persembahan dari LPPL Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo Oku Timur yang bekerja sama dengan seluruh OPD pemerintah wilayah Kabupaten Oku Timur. Mengucapkan terima kasih banyak, sampai jumpa dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan kita ikuti acara selanjutnya.